Pernah nggak sih? Lo ngerasa udah jadi trader paling keren sedunia? Lo buka laptop, pasang muka serius kayak lagi mikirin cicilan KPR, terus bilang ke diri sendiri, "Oke, hari ini kita follow the trend." Lo lihat grafiknya lagi naik, warnanya hijau-hijau kayak cendol, langsung aja lo pencet tombol buy. Lo yakin banget kali ini bakal cuan gede, bisa buat beli sepatu baru, atau mungkin DP mobil listrik biar kelihatan peduli lingkungan. Tapi entah kenapa, beberapa jam kemudian, grafiknya malah terjun bebas kayak mantan yang tiba-tiba ngechat. Kita perlu bicara, alhasil bukannya untung, yang ada malah buntung. Dompet lo nangis, hati lo merana. Kenapa ya? Padahal kan katanya suruh follow the trend. Masalahnya, banyak dari kita, terutama yang baru kenal dunia trading sambil ngopi di Cafe Hits Jakarta Selatan, sering banget salah kaprah. Kita pikir follow the trend itu sesederhana ngikutin garis di layar monitor. Kalau garisnya naik, kita beli. Kalau garisnya turun, kita jual. Kita memperlakukan grafik itu kayak Google Maps yang pasti nganterin kita ke tujuan, yaitu kekayaan. Padahal, seringkali yang kita ikuti itu bukan tren yang sebenarnya. Itu cuma ilusi, fata morgana di tengah gurun pasir, kebingungan finansial kita. Bayangin aja Budi, temen kantor gue, umurnya 32 tahun. Dia baru aja dapat bonus akhir tahun. Niatnya mau diinvestasiin biar duitnya beranak pinak. Dia dengar dari podcast keuangan kalau kuncinya itu follow the trend. Akhirnya, dia buka akun trading, lihat ada saham teknologi yang grafiknya lagi menanjak tajam. Tanpa pikir panjang, semua bonusnya dia masukin ke situ. Seminggu pertama, senyumnya lebar banget. Tiap hari pamer screenshot ijo-ijo di grup WhatsApp. Tapi masuk minggu kedua, ada berita soal kebijakan suku bunga baru dari Amerika. Tiba-tiba, saham yang dia beli anjlok. Budi panik. Dia nggak ngerti kenapa, padahal kan grafiknya lagi bagus. Tren yang sesungguhnya dalam pasar keuangan adalah arah pergerakan kolektif dari mayoritas pelaku pasar. Anggap saja pasar itu sebuah konser musik besar. Tren itu bukan cuma penyanyinya yang lagi di panggung, tapi kemana arah ribuan penonton bergerak. Faktor pertama adalah berita dan informasi. Misalnya, ada berita bahwa pemerintah akan memberikan subsidi besar-besaran untuk kendaraan listrik. Mayoritas investor akan berpikir, wah, perusahaan mobil listrik dan baterai bakal untung besar nih. Mereka akan berbondong-bondong membeli saham perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor kedua adalah sentimen pasar. Ini soal rasa atau mood kolektif para investor. Kadang nggak ada berita besar, tapi pasar tiba-tiba terasa sangat optimis atau sangat pesimis. Sentimen ini seperti gosip di kantor. Kalau ada gosip si A mau dipromosikan, tiba-tiba semua orang jadi baik sama si A. Terakhir, ada faktor psikologi massa, seperti FOMO atau food. Kalau kita lihat teman-teman kita semua pamer cuan dari saham X, kita jadi gatel pengen ikut beli juga kan? Perilaku ikut-ikutan ini, ketika terjadi dalam skala besar, bisa menciptakan tren yang sangat kuat, meskipun kadang tidak rasional. Untuk lebih gampangnya, mari kita pakai analogi yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di Jakarta. Bayangkan lo dan temen lo, si Budi lagi, mau buka bisnis kopi kekinian. Lo adalah tipe orang yang follow the real trend, sementara Budi adalah penganut follow the graph. Budi melihat data penjualan dari sebuah brand kopi yang lagi viral. Grafiknya naik tajam dalam 3 bulan terakhir. Tanpa pikir panjang, Budi langsung menyimpulkan, kita harus bikin kopi persis kayak mereka. Pakai gula aren, susu oat, dan nama yang kebarat-baratan. Pasti laku keras. Sementara itu, lo sebagai penganut follow the real trend, melakukan pendekatan yang berbeda. Lo nggak langsung lihat data penjualan. Lo coba cari tahu kenapa kopi itu bisa viral. Oh, ternyata anak-anak muda sekarang lagi suka nongkrong di tempat yang Instagramable. Mereka juga lagi peduli kesehatan, makanya susu oat jadi pilihan. Lo juga baca-baca artikel kalau tren berikutnya mungkin bukan lagi kopi, tapi minuman teh premium atau kombucha. Akhirnya, Budi nekat buka kedai kopi dengan konsep yang sama persis dengan yang lagi viral itu. 3 bulan pertama memang laku, tapi di bulan keempat muncul lagi tren kopi baru dengan konsep yang lebih unik. Kedai Budi langsung sepi, karena dia cuma meniru permukaan tanpa membangun fondasi yang kuat. Sedangkan lo, dengan pemahaman tren yang lebih dalam, memutuskan untuk membuka kedai minuman sehat yang menyajikan kombucha dan teh artisan dengan tempat yang didesain untuk para pembuat konten. Hanya fokus pada grafik itu, seperti menyetir mobil dengan hanya melihat spion. Lo bisa tahu apa yang barusan terjadi di belakang lo, tapi lo nggak akan pernah tahu ada lubang besar atau tikungan tajam di depan.
Salah satu bahaya terbesar dari follow the graph adalah apa yang disebut lagging indicator atau indikator yang telat. Ketika sebuah pola tren naik yang cantik sudah terbentuk dengan sempurna di layar lo, seringkali itu artinya para investor besar atau smart money justru sudah bersiap-siap untuk ambil untung dan keluar dari pasar. Gini, bayangin para pemain besar sudah borong saham X di harga 1.000. Ketika harga sudah mencapai 2.000 dan grafiknya terlihat sangat meyakinkan, kita para trader follower grafik baru masuk. Bahaya lainnya adalah sinyal palsu atau false signal. Grafik itu nggak punya perasaan, dia cuma data. Kadang, pergerakan harga kecil bisa membentuk pola yang terlihat seperti awal dari sebuah tren besar. Trader yang hanya melihat grafik akan langsung lompat masuk, takut ketinggalan. Padahal bisa jadi itu hanya pergerakan acak jangka pendek. Beberapa saat kemudian harga kembali turun dan si trader pun terjebak dalam posisi rugi. Grafik itu alat bantu yang berguna, seperti termometer untuk mengukur suhu. Tapi termometer tidak akan memberitahu lo kenapa lo demam. Untuk tahu penyebabnya, lo harus periksa ke dokter. Di pasar, dokter itu adalah riset dan analisis fundamental lo sendiri. Sekarang, gua mau ngomong serius sejenak. Di tengah semua obrolan soal cuan dan boncos ini, ada satu keyakinan yang gue pegang teguh. Saya percaya semua orang harus mengerti investasi dan harus berinvestasi. Namun sayangnya, tidak semua orang mengerti dan tahu cara berinvestasi yang benar. Karena di zaman sekarang, cuma ngandelin gaji doang itu berat. Inflasi terus menggerogoti nilai uang kita. Uang 100.000 hari ini rasanya beda banget sama 100.000 5 tahun lalu, kan? Dulu bisa buat nonton, makan, sama ongkos pulang. Sekarang mungkin cuma cukup buat beli segelas kopi di mall. Masalahnya, semangat untuk berinvestasi ini seringkali tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup. Banyak orang terjun ke dunia trading atau investasi dengan modal nekat dan informasi sepotong-sepotong dari katanya. Mereka melihat investasi seperti lotre, berharap dapat jackpot dalam semalam. Ini adalah mentalitas yang sangat berbahaya. Investasi itu bukan judi. Investasi yang benar adalah proses yang butuh riset, kesabaran, dan strategi. Sama seperti membangun bisnis, nggak ada yang instan, perlu fondasi yang kuat, dan fondasi itu adalah pengetahuan. Oleh karena itu, sebelum lo memutuskan untuk menaruh uang hasil kerja keras lo ke instrumen investasi manapun, investasikan dulu waktu dan tenaga lo untuk belajar. Pahami dulu konsep dasarnya. Jadi, gimana caranya biar kita bisa jadi trader cerdas yang follow the real trend, bukan cuma jadi pengikut garis buta? Gimana caranya supaya kita bisa seperti detektif pasar, bukan seperti Budi yang cuma bisa meniru? Solusinya adalah dengan mengubah fokus kita. Mulai sekarang, yuk kita kurangi waktu menatap grafik dan perbanyak waktu untuk membaca dunia di sekitar kita. Langkah pertama adalah perluas sumber informasi lo. Jangan cuma terpaku pada satu grup Telegram atau satu akun influencer. Rajin-rajinlah membaca berita bisnis dari sumber yang kredibel, baik lokal maupun internasional. Langkah kedua, pelajari analisis fundamental. Ini mungkin kedengarannya rumit, tapi sebenarnya intinya sederhana. Lo menilai kesehatan dari sebuah perusahaan atau aset. Terakhir, gabungkan semua informasi itu. Grafik atau analisis teknikal tetap punya fungsi, tapi bukan sebagai penentu utama. Gunakan grafik sebagai alat konfirmasi atau untuk mencari waktu masuk yang baik. Jadi, urutannya dibalik. Riset dulu dunianya, analisis perusahaannya, baru lihat grafiknya. Bukan lihat grafik dulu, panik, terus beli tanpa tahu apa-apa. Mulai sekarang, yuk pelajari tren pasar yang sebenarnya, bukan cuma garis di chart. Jadilah investor yang cerdas, yang berinvestasi berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan ketakutan atau keserakahan. Kalau lo mau belajar lebih dalam lagi soal cara menganalisis sentimen pasar dan menemukan tren-tren tersembunyi lainnya, gue udah siapin konten lanjutannya. Coba deh tonton video gue yang judulnya 3 sumber berita yang wajib dipantau trader di channel gue. Sampai jumpa di sana.